belum bisa ngomong. Dia hanya bisa mengkolek data, tapi belum bisa ngomong. Next. Nah, dengan Sigfox, komunikasinya ini kita rangkai nih. Kayak kita bikin satu Lego aja. Bagaimana kita menggabungkan dari perangkat modul komunikasi ataupun motherboard-nya dengan baterainya supaya dia bisa jalan, dengan casing-nya, any kind of casing yang Bapak Ibu inginkan. Nah, dihubungkan dengan hundreds of external sensor mau apa yang dihubungin deh. Itu juga sangat-sangat memungkinkan. Sehingga dengan konsep tersebut saja, kalau kita memang butuh, kita tambahkan tambahan sensor lagi, ataupun kita tambahkan komputer lagi, istilahnya untuk application control unitnya lagi, kita juga bisa tambahkan, ataupun mau ditambahin external battery pack, external charger, external antena, itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi secara prinsip base unitnya cuma 3 hal tadi. Cuma kalau kita ngomong Lego cuma external sensor, motherboard, sama casing dan baterai. Udah jadiin satu, udah jadi sensor Sigfox. Nah, ini tentunya yang mendorong bagaimana supaya teman-teman di ekosistem juga mau untuk berkreasi, berinovasi, supaya nantinya tentunya jadi kreator nih, jadi inovator, nggak lagi sebagai pekerja gitu loh. Arahnya ke arah sana. Kita mengharapnya ada banyak yang terinspirasi untuk Sigfox ini mendorong banyaknya para inovator dan kreator baru di sisi elektronik dan industri. Semua modulation library-nya itu di-provide oleh Sigfox for free. Okay, next. Nah, kemudian kalau mau butuh informasi lebih detail bagaimana bisa merangkai perangkat-perangkat Sigfox sendiri, Bapak dan Ibu bisa daftar di build.sigfox.com, lagi-lagi gratis. Nggak bayar sampai pakai komunikasinya dulu. Nanti komunikasinya gratis lewat PPTIK. Next. Nah, kalau device-nya sudah jadi, kita punya yang namanya partner.sigfox.com. Ini kayak marketplace, kayak Bukalapak tapi khusus perangkat IoT. Siapapun bisa ke sini, siapapun bisa daftar ke sini, termasuk kalau Bapak dan Ibu kreatornya, inovatornya, barangnya dijual secara global kepada 71 negara yang sudah ada Sigfox-nya, dan dilakukan di sini juga bisa. Tandanya yang ngelihat nggak cuma orang Indonesia aja, tapi orang Kroasia, orang Prancis, orang manapun, para pengguna Sigfox, itu akan dapat melihat dan mengakses, even sampai membeli perangkat tersebut. Nah, kami harapkan dengan adanya satu rangkaian keseluruhan nih dari industrinya, enablernya, Sigfox connectivity-nya di Indonesia, sampai di pemasarannya, sampai di marketplace-nya ataupun ekosistem development-nya, nah akan banyak industri inovator baru yang ada di Indonesia. Next, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Saryadi. Terima kasih, Pak Saryadi. Terima kasih Pak Andi Nugroho atas paparannya, sangat lengkap sekali ini, bahkan sampai yang sifatnya contoh-contoh produk yang dikembangkan berbasis IoT gitu ya. Barangkali ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa penggunaan IoT itu sudah hampir semua aspek kehidupan kita sebenarnya sudah ada. Cuma barangkali di antara kita tidak menyadari bahwa itu adalah teknologi IoT. Terima kasih Mas Andi, tadi sangat lengkap paparannya, mulai bagaimana digital transformation itu berjalan, apa yang menjadi driversnya, kemudian juga frameworknya seperti apa, kemudian juga Mas Andi menyampaikan perkembangan Industrial Revolution 4.0 yang memang masih perlu upaya gitu ya untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Kemudian juga tadi disinggung tentang produknya Sigfox begitu ya, dengan low power wide area dengan coverage di 70 negara, kemudian sudah ada 16 juta device. Nah, dari penjelasan Pak Ari dan Pak Andi tadi, ini sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta workshop daring pada kesempatan kali ini. Barangkali ini kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk bisa direspon oleh Pak Ari maupun oleh Pak Andi, atau barangkali nanti kalau terkait dengan Pak Agus juga kami persilahkan, atau barangkali Pak Janto nanti juga bisa menambahkan seandainya ada yang ditambahkan untuk merespon pertanyaan dari peserta. Ini ada pertanyaan pertama, ini dari Bapak Faiz Riyadi dari SMK Ma'arif 1 Rawalo gitu ya.
pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa bergabung menjadi member konsorsium IoT, gitu ya. Kemudian juga bagaimana tahapan untuk PKL online, gitu ya. Barangkali ini kami coba sampaikan pertanyaan beberapa, nanti mohon masing-masing Bapak bisa merespon, gitu ya. Apakah dengan internet yang ada itu mumpuni, gitu ya, untuk pemanfaatan IoT, kemudian juga menyoroti dari sisi seberapa aman, gitu ya, seberapa aman jaringan tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya ini dari pembiayaan. Ini kan tentunya kaitannya dengan economic scale ketika menggunakan IoT, gitu ya. Barangkali nanti Bapak-bapak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian juga ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ferry Setiono Palembang. Jadi ini kami sampaikan kepada Bapak-bapak narasumber kita. Peserta kita ini hampir semua pulau besar yang ada di Indonesia telah hadir pada kesempatan kali ini. Tadi saya sempat mencatat ada dari ujung utara itu ada di Sulawesi Utara, kemudian ujung selatan ini dari Nusa Tenggara Timur, kemudian juga di Pulau Sumatera juga ada, terus tadi yang paling timur saya catat dari Halmahera, Maluku Utara, gitu ya. Itu tadi yang kaitannya dengan bagaimana menjembatani ketimpangan teknologi, khususnya untuk terkait IoT, gitu ya, kepada masyarakat, karena tentunya digital literasi ini juga menjadi salah satu tantangan di Republik ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana untuk mengatasi penggunaan IoT untuk daerah-daerah yang tidak ada internet atau internetnya sinyalnya lemah, begitu ya. Barangkali ini tidak hanya tentang IoT saja, ini di pembelajaran daring ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, gitu ya, membuat stres baik dari sisi siswa ataupun orang tua, gitu ya. Nanti mohon bisa ditanggapi. Ini pertanyaan dari Pak Agus Sutisna dari STT YBSI Tasikmalaya. Barangkali itu yang beberapa pertanyaan terpilih yang tentunya nanti kita akan sambung untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya tidak terlalu banyak, barangkali bisa ditanggapi. Monggo kami persilahkan, karena ini juga dengan Pak Agus ya, kaitannya dengan beberapa topik tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Agus, nanti kami juga berikan kesempatan juga ke Pak Agus. Monggo dimulai dari Pak Ari terlebih dahulu untuk tadi beberapa pertanyaan tadi. Monggo Pak Ari. Terima kasih Pak Saryadi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali ini. Ya, mungkin secara umum saya harus ceritakan dari awal gitu bahwa teknologi itu memang dirancang. Kalau kita lihat tadi segitiga people, teknologi, proses, itu selalu terkait dengan penyelesaian masalah. Gitu ya. Harus selalu terkait dengan penyelesaian masalah. Jadi kalau kita bicara teknologi memang jangan sampai kita bicaranya sekedar oh bagus, cool, keren juga gitu ya, dan lain-lain yang sebetulnya tidak terkait dengan masalahnya. Sehingga memang penting sekali ketika bicara tadi ada masalah security, economic scale, kemudian tidak ada internet dan lain-lain, itu semua terkait dengan persoalan apa yang sebetulnya ingin diselesaikan. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang economic scale, kita akan mulai dari persoalan apa yang ingin diselesaikan. Nah itu yang saya kira kalau dilihat nanti mungkin saya tidak akan cerita bagaimana timeline dari program yang sudah kami buat dan kita nanti sepakati. Salah satu hal yang paling penting dan kita ingin diskusikan selalu apa kira-kira yang bisa diselesaikan masalahnya di SMK maupun di yang nanti stakeholder, apakah itu perguruan tinggi maupun yang lain gitu ya. Jadi sangat-sangat setuju bahwa harus dari sisi anggaran biayanya masuk gitu. Kemudian dari sisi internet yang pada saat situasi yang tidak ada internet gitu ya. Nah itu memang tadi kalau kita lihat 4 layer yang muncul yang kami pikirkan di PPTIK, salah satu enabler yang paling penting tentu saja di konektivitas. Gitu ya.
Ini era internet, tanpa internet sebenarnya jadi masalah besar. Terjadilah digital divide. Tapi disitulah kami salah satunya bekerja sama dengan sekian banyak operator nantinya, operator konektivitas, salah satunya Sigfox ini. Mungkin Sigfox agak sedikit yang masih baru gitu ya buat bapak-bapak, tapi ini salah satu yang kita jadikan mitra dalam konteks nantinya bukan hanya teknologi, tapi juga bagaimana barrier to entry, apakah itu di skala ekonomi maupun di skala infrastrukturnya masih belum memadai misalnya gitu. Jadi kalau dari sisi skala ekonomi konektivitasnya nanti saya kira akan ada banyak program yang membuat bapak-bapak seperti kata Mas Andi tadi bisa buat siswa-siswanya membangun sistem tanpa banyak biaya konektivitas dulu. Di connect dulu, jalankan sistemnya, baru nanti kita coba cari solusinya gitu ya. Kemudian kalau betul-betul tidak ada internet gimana Pak? Nanti kita usulkan tadi tempat-tempat yang memang belum ada, mungkin Sigfox bisa bantu untuk buat base stationnya, asal ada tempat misalnya di kelurahan atau kecamatan sudah ada internetnya, mungkin nanti kita kerjasamakan. Makanya memang di PPTIK programnya bukan program PPTIK sendiri kemudian kami datang, tapi kita berharap betul-betul kolaborasinya. Karena ada banyak hal yang sebetulnya bisa diselesaikan saat ini dengan kolaborasi yang baik. Security tadi. Nah, ini memang sesuatu yang selalu jadi pertanyaan besar dalam konteks penerapan IoT. Nah, kembali kami harus bilang kita mulai dari problem apa yang sebetulnya ingin diselesaikan. Dan kita bicara security itu saya kira ada dua hal yang muncul di situ minimal. Pertama adalah data awareness sama data authority gitu ya. Ya. Nah, data awareness itu artinya terkait dengan apakah data bisa diakses, sedangkan data authority bagaimana data tadi digunakan. Nah, itu yang kadang-kadang kita memang perlu pisahkan. Kita semua tahu kalau kita lihat di internet, kita tahu kok yang diposting sama banyak orang begitu ya. Artinya kita punya kapasitas data awareness. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun terhadap data yang muncul diposting di wall orang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba selesaikan berdasarkan kasus-kasus yang ingin diselesaikan sebetulnya. Jadi saya kira itu salah satu yang memang jadi concern kami, privacy penting, tapi tidak mungkin di era seperti ini ada data yang bisa dapat diisolasi betul-betul dari dunia luar. Mungkin itu dari saya Pak Aryadi, jawaban umumnya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian terdengar ya? Ya, jelas Bapak, suaranya terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Saya persilahkan untuk Mas Andi Nugroho. Siap. Baik Pak, jadi ini menarik benar Pak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ari juga ya. Memang pertanyaan sangat menarik. Jadi yang pertama kalau yang saya tangkap apakah jaringannya yang ada sudah cukup mumpuni untuk IoT, lalu apakah aman dan bagaimana biayanya, skemanya pembiayaannya. Nah, apakah jaringan yang ada sudah mumpuni untuk IoT? Tentunya kalau yang dimaksud jaringan existing dengan teknologi seluler, dengan teknologi Wi-Fi, dengan teknologi yang lainnya, tentu sudah sangat-sangat mumpuni untuk melakukan konsep teknologi IoT. Nah, cuman memang justru perkembangan teknologi IoT tidak berhenti pada penyediaan jaringan broadband tentunya. Nah, justru bagaimana teknologi yang ada juga memungkinkan untuk satu perangkat-perangkat sederhana untuk dapat terhubung ke jaringan komunikasi data ataupun jaringan internet. Nah, ini disinilah munculnya Sigfox. Jadi Sigfox muncul justru untuk konsumsi penggunaan yang menggunakan data-data yang sederhana, yang data-data kecil sekali. Kayak tadi kalau kita cuma mau tahu suhu, kita mau tahu lokasi, kita cuma mau tahu jumlah orang, ataupun kita cuma mau tahu data-data sederhana lainnya. Nah, ini tentunya tidak membutuhkan satu kanal daya yang besar. Nah, sehingga dengan demikian jaringan yang existing ada pun tentunya dapat mendukung, dapat digunakan sebagai backbone
digunakan untuk jaringan antar penghubung antar titik komunikasi dengan teknologi LPWA tadi seperti dengan Sigfox gitu. Jadi itu tentunya secara jaringan sudah mumpuni. Apakah aman? Pertanyaan keduanya. Nah, soal security ini tentunya masing-masing penyelenggara jaringan sudah memiliki satu ketentuan standar komunikasi yang berlaku begitu, termasuk dengan Sigfox. Kalau dengan Sigfox tentunya kami juga sudah ada beberapa standar keamanan data yang dipatuhi. Kalau kita di dunia kita mengenal sebagai GDPR atau Global Data Privacy Regulations. Nah, di situ yang kami sangat-sangat concern dan mematuhi hal-hal tersebut. Nah, terkait dengan biaya, nah ini yang menjadi lebih menarik. Justru dibandingkan dengan jaringan yang sudah ada barangkali, disinilah Sigfox menjawab tantangan kebutuhan data yang tidak begitu besar, yang data-data sederhana tadi. Nah, tentunya secara biaya akan jauh lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan konsumsi daya yang let's say kita nggak butuhnya 100 mega gitu ya, kita cuma butuh sekian kilobytes ataupun sekian bytes even. Nah, ini yang tentunya yang soal pertanyaan pertama. Kedua, gimana mengatasi ketimpangan teknologi. Nah, ini digital divide tadi. Tentunya ini saya yakin peran teman-teman di PPTIK dan kami tentunya akan sangat-sangat mensupport untuk adanya kegiatan-kegiatan knowledge sharing, workshop, seminar, ataupun kegiatan-kegiatan sharing teknologi yang ada yang hendak dilakukan. Ini menjadi salah satu program utama kami dalam mengembangkan ekosistem IoT berbasiskan Sigfox utamanya di Indonesia. Jadi tentunya dengan sharing teknologi tadi, termasuk kalaupun membutuhkan satu bridging untuk kayak tadi portal build.sigfox.com, di mana Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat berbasiskan Sigfox, itu juga diberikan secara akses, itu kita buka seluas-luasnya. Jadi konsep transformasi digital yang ubiquitous access itu sudah benar-benar kita lakukan. Kita provide link itu gratis dan semua bisa mendaftar ke sana. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan IoT yang tidak tercakup di internet dengan ataupun sinyalnya lemah begitu ya. Nah, ada dua hal nih Pak kalau kita bicara soal jaringan untuk IoT. Satu adalah penggunanya, yang kedua adalah perangkatnya. Nah, teknologi Sigfox ini satu base station kami dalam kondisi yang free space loss begitu ya Pak ya, tanpa banyak halangan rintangan, misalnya di daerah yang tanpa banyak gedung-gedung tinggi begitu, kita bisa mencapai satu base station kami bisa mencapai coverage 40 km. Nah, memang kalau di dalam tengah kota mungkin akan berbeda, menjadi terbatas, mungkin hanya 5 sampai 6 km. Tapi pada kondisi yang lebih baik, tentunya yang tanpa banyak aral rintangan, coverage-nya bisa sampai 40 km. Nah, dengan konsep tersebut Pak, sebenarnya bagaimana kita bisa memfasilitasi perangkat IoT yang sudah support dengan IoT untuk dapat diimplementasikan. Misal perangkat itu ditaruh di ladang sawah begitu Pak. Di ladang sawah kita pasangkan perangkat sensor yang jaringan sensornya pun sudah tercakupi network Sigfox yang mencapai 40 km tersebut. Nah, bagaimana dengan usernya? Nah, data itu kan dikirimkan kepada Sigfox melalui Sigfox untuk dibaca oleh user. Nah, untuk usernya ini tentunya membutuhkan satu komunikasi data internet tersendiri. Tandanya kalau usernya berada pada satu titik yang sama-sama terpencil dengan perangkatnya, mungkin menjadi satu tantangan. Tadi Pak Ari juga sudah kasih solusi, mungkin untuk beberapa titik yang memang dibutuhkan dibuka akses dengan network Sigfox, kami more than ready Pak untuk support. Ataupun kalau memang butuh satu program lainnya untuk mendukung enablement dari jaringan internetnya, itu juga akan memungkinkan. Nah, tentunya kalaupun misalnya para pengguna usernya let's say ada di lebih ke tengah kota begitu ya, yang masih dapat coverage 2G network begitu. Nah, perangkatnya yang lebih jauh lagi, nah itu ya konsep IoT yang kita bisa dorong dengan Sigfox. Perangkatnya sejauh-jauhnya perangkat nggak ada masalah Pak. Karena kita punya tower dengan ketinggian cukup 15 meter sampai dengan 20 meter, kita bisa cover sampai 40 kilo. Nah, nanti tinggal usernya jangan sampai sejauh perangkatnya Pak. Kalau user sama perangkat sama-sama remote Pak, IoT jadi nggak ada value-nya Pak. Ini kan kita butuhnya usernya tetap stay at home, perangkatnya di ujung berung sana Pak, gitu loh. Jadi kita bisa ngakses, aset saya oke, gitu loh Pak. Mungkin demikian Pak Aryadi. Mas Ari. Ya. Terima
Terima kasih Pak Andi. Barangkali Pak Agus Siap. ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait untuk bagaimana bergabung di konsorsium. Kemudian juga tadi ada pertanyaan tentang PKL online dari Pak Agus. Oh ya, berkaitan dengan konsorsium sebenarnya alami Pak. Satu visi, satu misi bahwa SMK perguruan tinggi menginginkan sesuatu untuk peningkatan kapasitas tadi ya Pak ya, peningkatan kompetensi yang kita coba fasilitasi Pak. Dan ayo bersama-sama kita kembangkan itu di IoT Konsorsium. Memang jalur programnya yang terlihat paling mudah yang saat ini yaitu melalui PKL online dan magang guru. Walaupun tentu saja banyak Pak dengan program-program yang terkait dengan berkaitan dengan keinginan program yang di sekolah ya Pak. Kalau PKL online silakan saja Pak daftar, makanya tadi ada link yang saya berikan, ada mekanismenya yang di website, kemudian di forum PPTIK juga sudah ada informasinya Pak. Kemudian lanjutan sebenarnya dari PKL online, magang guru atau yang lain adalah berkaitan dengan Sigfox harusnya. Bahwa kita juga merencanakan untuk tadi Pak, bagaimana benar-benar mewujudkan device-nya Sigfox untuk banyak dibuat, dikembangkan oleh kita semua gitu. Jadi PPTIK, ITB beserta IoT Konsorsium menyiapkan platformnya, teman-teman SMK yang tadi memproduksi banyak device yang ada di masing-masing sekolah gitu. Nah itu kemungkinan di tahun ini ya Mas Andi, Pak Kurnianto, kita akan melaksanakan workshop bagaimana tadi device-nya teman-teman dihubungkan, dikoneksikan dengan koneksinya Sigfox. Jadi PPTIK ITB kemudian IoT Konsorsium menaungi itu gitu. Seperti itu Pak Saryadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas tambahan informasinya. Mohon izin ini sudah jam 12 tapi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu tanggapan juga. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian kita tambah waktu maksimal 10 menit gitu ya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada. Monggo kami persilahkan nanti Bapak-bapak bisa menjawab. Pak Kurnianto kalau nanti berkenan juga menambahkan informasi kami persilahkan. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Syafiq Ubaidillah. Ini beliau menyatakan bahwa awam dengan IoT. Nah, kalau mau belajar IoT, materi apa yang harus ditekankan gitu ya. Ini di sini beliau menyebutkan apakah elektronikanya, apakah pemrogramannya, ataukah jaringan, atau sistem informasinya gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Syafiq Ubaidillah. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Dharma Aji dari Unsika menanyakan jaringan yang dikembangkan itu adalah jaringan yang sangat luas, yang tadi penggunaan IoT-nya sangat luas dan kompleks gitu ya, dan tentunya penuh problematik gitu ya. Apa langkah awal yang harus dilakukan gitu ya? Meskipun ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ari bahwa ya kalau kita mengembangkan IoT ini kan untuk menjawab permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah tentunya nanti ini dari pertanyaan ini bisa dielaborasi lebih jauh. Kemudian juga ada pertanyaan berikutnya tentang ini dari Politeknik Hang Tuah menanyakan bagaimana untuk pemanfaatan IoT di bidang dunia medis. Terutama untuk mereka yang kurang akan pengetahuan atau informasi, sebagai contoh di sini disebutkan di desa-desa, gitu ya. Kemudian yang ini pertanyaannya barangkali sifatnya sangat teknis gitu ya, apakah layanan Sigfox ini sama seperti Telkom gitu ya untuk koneksi internet gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir masih sama ya, awareness masyarakat. Yang ini sifatnya teknikal lagi. Pertanyaan terakhir adalah untuk CCTV apakah bisa diolah dengan perangkat Sigfox ini. Barangkali sangat teknis ini. Monggo silakan kami persilakan Bapak-bapak sekalian untuk merespon pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Mungkin sebentar saja kita insya Allah akan akhiri jam 12 lebih 10 menit. Kami persilakan, monggo silakan
Pak Andi atau Pak Ari terlebih dahulu, atau Pak Kurnianto atau Pak Agus, kami persilakan. Pak Makasih, Pak. Ari barangkali. Ya. Ya, saya coba ya, pertama ya, sedikit saja. Jadi memang itu kenapa dalam beberapa tahun terakhir kami coba bangunkan, Pak. Jadi saya kira belajar biar bagaimanapun harus mulai dari langkah pertama, dan itu kadang-kadang kalau langsung loncat ke solusi yang akan digunakan biasanya akan berat gitu ya, dan membingungkan. Jadi kami dengan beberapa generic system itu sebetulnya sudah memangkas beberapa langkah learning-nya, Pak. Jadi silakan dilihat dari yang sudah kami buat, kemudian kita mulai dari yang paling sederhana dulu, amati, tiru, kemudian baru modifikasi, gitu, kira-kira gitu. Jadi yang generic itu sudah sangat dibuat sangat sederhana. Jadi kalau tadi ditanya mulai dari mana, Pak? Apakah dari sirkuitnya atau dari softwarenya juga ada dua, itu ada yang di ujung sensornya, ada yang nanti sebetulnya terkait dengan solusinya, servisnya di server, di data center. Dua-duanya kami siapkan sebetulnya, dan biasanya kami ingin siapa saja untuk bisa datang dan belajar, Pak. Jadi orang yang memang sangat paham sirkuitnya, tentu saja dengan mudah dia akan lihat sirkuitnya seperti itu, mungkin malah bisa langsung modifikasi, kemudian bisa melihat bagaimana kami rangkai semuanya sampai ke ujung, sampai ke solusi. Nah, untuk yang bisanya software juga nggak apa-apa, kita bisa mulai dari mana yang teman-teman sudah mulai comfortable memulai. Apakah mulai dari web servernya, kalau hanya baru dari situ, di data centernya, baru mungkin kita coba kita arahkan sampai ke ujung yang hardware-nya juga. Nah, memang kami sadar betul ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai satu orang sendiri. Oleh karena itu, kenapa kami create konsorsium ini untuk tadi semua yang bisa hardware, software, bahkan yang bisa jualan gitu ya, yang bisa jualan saja itu bisa tergabung, dan kita coba cari kombinasi yang pas untuk bisa melakukan itu pada proporsinya masing-masing. Menarik sebetulnya tadi bicara tentang yang dunia medis, karena sebetulnya ada satu generic system yang kita buat khusus buat itu. Kita juga sekarang sedang ada kerjasama bagaimana mengirimkan data. Tentu saja tidak harus menggunakan konektivitas yang seperti Sigfox, tapi kita lihat nanti setiap solusi akan punya caranya sendiri-sendiri. Saya kira itu tadi juga, kalau gitu bagaimana? Apakah dari SMK yang terkait dengan medis bisa sekali. Nah, itu yang nanti kita hubungkan dengan SMK-SMK yang bisa hardware, bisa software, sehingga muncullah terjadi keselarasan, kalau istilahnya direktorat ya, ada keselarasan antara bukan hanya industri dengan SMK, tapi yang paling penting keselarasan dengan pasar. Saya kira itu, mudah-mudahan solusinya bisa baik untuk semua yang terlibat, stakeholder yang ada. Terima kasih. Silakan, Mas. Iya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Baik, Pak Saryadi. Jadi mungkin tadi pertanyaan Pak Syafiq Ubadillah dan Pak Dharma Haji sama ya Pak, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Kalau belajar IoT dari mana, dan karena ini sangat luas dan kompleks, sebenarnya mulai dari mana? Mulai dari sekarang, Pak. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Yang paling penting mulai dari sekarang, Pak, karena teman-teman PPTK sudah punya banyak program yang mendukung hal tersebut, dan itu yang akan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, Pak. Kami juga siap akan untuk mensupport, Pak. Jika memang ada yang dibutuhkan dari kami pun, kami akan siap mendukung. Yang kemudian bagaimana dengan IoT di dunia medis, terutama yang kurang literasi dan komputernya, Pak. Jadi tadi beberapa aplikasi yang ada di Sigfox, bahkan untuk di pasca pandemi ini juga terjadi di dunia medis ya Pak ya. Jadi seperti tombol bantuan, emergency button yang mungkin umum ada di rumah sakit, tapi kalau untuk rumah sakit darurat kan menjadi satu problem karena belum dipasang kabelnya, belum ada colokannya, macam-macam. Nah, justru adanya teknologi IoT ini mensimplifikasi hal-hal tersebut, Pak. Dengan komunikasi wirelessnya tanpa kabel begitu ya, dengan komunikasi baterainya yang tanpa juga butuh dicolokin listrik begitu, sehingga sebenarnya penggunanya akan jauh lebih mudah dalam menggunakan. Tinggal nanti bagaimana aplikasi ataupun data yang ditampilkan ini, bagaimana ini ingin dideliver. Nah, inilah pentingnya mungkin teman-teman di informatika bagaimana mendemografikan, mendisplay satu grafis
ataupun interaksi antara komputer dengan penggunanya yang lebih mudah. Saya yakin seluruh pelaku IT juga tujuannya untuk mempermudah sehingga literasi komputer ini sudah bukan barrier lagi tentunya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, apakah layanan Sigfox sama dengan Telkom? Mungkin sama enggak Pak, tapi mirip gitu. Serupa tapi tak sama Pak. Jadi mungkin bedanya fokusnya, kalau kami memang fokusnya hanya di perangkat Pak, di objek-objek perangkat keras begitu ya. Di objek-objek yang mungkin tidak membutuhkan satu komunikasi data multimedia begitu, seperti foto, video mungkin jadi nggak sesuai dengan aplikasinya Sigfox. Nah, hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah CCTV bisa diolah dengan Sigfox Pak. Jadi karena keterbatasan datanya tadi yang memang data-data sederhana Pak, kami memang tidak berfokus pada layanan yang multimedia tadi seperti CCTV begitu Pak. Semoga menjelaskan Pak Saryadi. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Pak Agus, ada yang ditambahkan? Saya kira sudah mengcover semua Pak. Hanya saja kalau yang tadi ada beberapa pertanyaan, jadi untuk di beberapa daerah mungkin Sigfox bisa membantu ya Pak ya. Siapa? Pengembangan BTS dan pengembangan ekosistemnya. Karena tadi ada yang bagaimana di daerah yang pelosok untuk pengembangan internetnya, apakah harus pakai radio? Kalau radio beda lagi ya Pak. Betul Pak. Karena di sini ada, iya, karena aku pengennya bangun radio ya, itu sudah segmen yang berbeda ya. Karena kita ini ngobrolnya Internet of Things, ya kita manfaatkan bagaimana kolaborasi bersama untuk membangun ekosistem untuk di daerah atau pelosok. Siap. Mungkin begitu Pak Saryadi. Terima kasih Pak Agus. Barangkali Pak Kurnianto. Ya, terima kasih Pak Saryadi. Hanya sedikit menambahkan, saya terus terang tertarik dengan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana untuk memulai dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Mungkin sedikit gambaran saja bahwa IoT ini sesuatu yang bidangnya masih sangat luas Pak. Jadi intinya kan kita bagaimana membuat suatu benda itu menjadi berbicara, quote unquote, atau bisa memberikan informasi. Jadi sebenarnya ide apa yang bisa di IoT kan itu sangat luas. Dan mungkin banyak dari ide-ide tersebut justru datangnya bukan dari orang IT atau dari orang yang ngerti komputer Pak. Karena biasanya kita sehari-hari merasakan kira-kira benda-benda apa sih sebenarnya yang bermanfaat untuk kita jika itu bisa quote-unquote di IoT-kan gitu. Jadi saya sangat senang kalau memang misalnya ada ide-ide quote-unquote gila gitu yang ingin meng-IoT-kan sesuatu gitu Pak. Karena sebenarnya luas Pak dan terbuka sekali, dan itu tadi banyak hal-hal yang tadinya mungkin saat ini tidak terpikirkan, akhirnya nanti akan akan lebih bermanfaat kalau memang itu bisa menjadi salah satu solusi IoT. Jadi saya cuma ingin ngasih semangat untuk yang baru mulai bahwa bidangnya cukup luas dan masih banyak opportunity-nya, dan ide-ide liar itu sangat dibutuhkan untuk IoT sebenarnya. Itu aja Pak Saryadi. Oke, terima kasih Pak Kurnianto atas tambahan informasinya. Barangkali kita akhiri untuk sesi tanya jawab, dan sebagai penutup untuk sesi panel ini, barangkali Pak Ari atau Pak Andi ada closing statement Bapak untuk bagaimana sama-sama kita mewujudkan impian untuk membangun negeri ini dengan IoT, khususnya untuk penggunaan teknologi pasca pandemi. Kami persilakan Pak Ari dan Pak Andi untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami di PPTIK memang betul-betul dengan konsorsium IoT yang ada mengajak betul kerjasama ini, karena memang barrier kita dalam konteks penerapan IoT untuk kepentingan kita bersama, ya, dan juga memberikan peluang untuk bangsa kita untuk dapat berkompetisi lebih baik di dunia luas, itu betul-betul menurut saya hanya gara-gara kita berkolaborasi dengan baik. Dan itu yang kami buka pintunya selebar-lebarnya. Jangan takut dengan segala macam batasan yang ada. Ayo kita bareng-bareng, dan saya kira juga dari Direktorat Keselarasan pasti akan bantu ya Pak ya. Terima kasih, saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Kami persilakan Pak Andi untuk closing statement. Ya. Terima kasih Pak Saryadi. Jadi barangkali sebagai penutup,
Saya hanya ingin menekankan kembali tadi yang sudah disampaikan, belajar IoT mulainya dari mana Pak? Dari sekarang Pak. Mulai dari sekarang, dari build.sigfox.com. Silakan daftar di situ gratis untuk dapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat IoT based on Sigfox. Mudah-mudahan kita dapat banyak kesempatan untuk ketemu lagi. Saya akan dengan senang hati untuk sharing lebih banyak lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Barangkali untuk sesi panel kesempatan siang hari ini kami cukupkan. Bapak Ibu sekalian, kita berikan applause untuk narasumber kita dengan barangkali sinyal applause saja karena suaranya pasti tidak terdengar ya. Terima kasih Pak Andi, Pak Ari, kemudian Pak Agus dan Pak Janto yang memberikan banyak pengetahuan kepada kita semua dan membuka diri untuk berkolaborasi, karena dengan kolaborasilah kita akan mampu untuk meraih kesuksesan. Barangkali itu sebagai penutup dari saya. Untuk selanjutnya kami kembalikan waktu kepada pembawa acara Mbak Devi untuk agenda berikutnya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Saryadi dan narasumber-narasumber yang telah bergabung pada hari ini. Demikianlah seluruh agenda kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan panelis yang telah memberikan materi. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu dalam workshop daring pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama nggak Pak Agus ya?